Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kembali lagi dengan ibu, yaitu adalah Ibu Guru Iza di mata pelajaran. Hayo, mata pelajaran apa? Ya benar, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Wah, jadi semangat nih ibu karena kalian. Ibu jadi semangat ingin ikut belajar bersama dengan kalian. Sebelumnya ibu nak tanya gimana kabar kalian. Wah, alhamdulillah ibu juga senang kalau kabar kalian baik, karena itu akan menjadi baik buat ibu juga. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu, karena atas nikmat Tuhan yang Maha Esa kita makan dengan nikmat, tidur dengan tenang, main dengan gembira, bahkan melakukan pembelajaran pagi hari ini dengan hati yang lapang. Oleh karena itu, marilah kita mengangkat tangan dan memulai doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pintar untuk semua anak-anak ibu, sudah pintar berdoa. Ibu kasih 100 bintang untuk kalian semua. Sekarang duduk yang rapi. Ya, pintar semua anak-anak ibu nih. Anak-anak hebat. Sekarang buka buku kalian pada halaman 123 dengan tema keluargaku, subtema kebersamaan dalam keluarga. Kebersamaan dalam keluarga. Nah, ibu mau tanya nih, siapa yang di sini yang selalu melakukan banyak kegiatan bersama dengan keluarga? Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama dengan keluarga. Contohnya ialah menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama, ataupun merayakan hari ulang tahun. Contoh ya anak-anak, kita sering melakukan banyak hal dengan keluarga kita, dimulai dari terbit matahari dari timur hingga terbenam matahari ke barat. Kita melakukannya bersama dengan keluarga kita. Lakukan banyak hal bersama dengan keluarga tentunya sangatlah menyenangkan. Siapa di sini yang selalu melakukan banyak hal bersama dengan keluarganya? Wah, semuanya ya. Syukur memiliki keluarga. Sekarang ibu akan bercerita mengenai keluarga Siti. Silakan dengarkan cerita ibu baik-baik ya. Minggu pagi, Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain di pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Wah, bahagia sekali menjadi Siti ya. Dia bahagia sekali dengan keluarganya. Dia jalan-jalan ke pantai, dia bermain di pasir dengan adiknya. Wah, siapa nih yang sudah rindu dengan pantai? Adakah di sini yang mau bermain ke pantai? Wah, hampir semuanya mau ya, ibu juga mau. Tapi karena kondisi pandemi kita tidak boleh ya. Tadi tidak boleh dulu ya untuk bermain ke pantai. Jika nanti pandeminya sudah selesai, kita baru boleh bermain kemanapun yang kita mau. Siti bersyukur karena mendapatkan keluarga yang bahagia dengan cara menjadi anak yang baik. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menjadi anak yang baik? Ibu berharap semoga kalian semua menjadi anak yang baik ya, sehingga bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Anak-anak, jadi bagaimana cara berterima kasihmu kepada Tuhan? Sebutkan 5 cara kamu mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan. Cara bersyukur itu gimana sih? Anak-anak pada bertanya ya, bagaimana sih ibu cara bersyukur itu? Bagi kita yang beragama Islam, kita bisa mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.
yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kedua, bisa kita lakukan dengan menjalankan perintahnya. Oh, bagaimana sih cara untuk menjalankan perintah dari Allah? Untuk kita yang beragama Islam, kita bisa melakukannya seperti sholat, puasa. Wah, anak-anak sudah pintar belum nih sholatnya? Ibu harap semuanya sudah siap untuk menjalankan kewajibannya ya. Karena ibu yakin anak-anak hebat pasti bisa melakukannya. Lalu, wah, sedikit lagi sudah mau menjelang Ramadan. Pasti kalian suka ya dengan momen Ramadan. Karena ketika kalian Ramadan, pasti kalian berpikiran akan ada banyak sekali makanan, akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang pastinya mengasyikkan. Tapi usahakan untuk puasa ya, karena Ramadan sejatinya adalah untuk menjauhkan kita dari rasa lapar ataupun rasa haus. Anak-anak berlatih untuk menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah dengan cara berpuasa bagi yang beragama Islam. Kalian bisa kan ya? Anak-anak ibu kan anak-anak hebat. Nah, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, artinya kita menjalankan perintah Allah. Artinya kita sedang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Paham ya anak-anak? Ketiga ialah menjauhi larangannya. Menjauhi larangannya itu seperti apa ibu? Nah, menjauhi larangannya itu bisa kita lakukan seperti tidak membantah perkataan orang tua. Jadi itu termasuk dalam salah satu menjauhi larangannya ya. Jadi kita tidak boleh membantah perkataan orang tua. Paham ya anak-anak sampai di sini? Lantas, setelah bersyukur kepada Tuhan, pada siapa lagi kita harus berterima kasih? Ya, benar. Setelah bersyukur ataupun berterima kasih kepada Tuhan, kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Yang tahu kenapa kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua? Ya, benar anak-anak, kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua kita karena kita telah dirawat semenjak kita bayi. Dan apakah anak-anak tahu bahwasanya orang tua kita telah menyayangi kita bahkan sebelum kita lahir di dunia ini? Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika ibu kita masih mengandung kita, apapun yang kita inginkan pasti akan diberikan olehnya. Sampai pada hari ini, seringkali apapun yang anak-anak inginkan akan diberikan oleh kedua orang tua kalian. Oleh karena itu, kita haruslah berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita serta tidak membantah apa yang diminta oleh mereka kepada kita. Paham sampai sini anak-anak? Ya, boleh. Kenapa nak? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, anak-anak, jadi bagaimana cara berterima kasih kepada kedua orang tua? Ibu paham, pasti ada nih yang masih malu-malu untuk mengucapkan rasa terima kasih ataupun rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya. Bisa, untuk yang berani kita ucapkan langsung kepada kedua orang tua kita ketika diberikan sesuatu. Kita bisa langsung mengucapkannya seperti terima kasih Bu, ataupun kepada ayah terima kasih banyak. Ataupun bagi kalian yang malu-malu, bisa kita tuliskan melalui surat. Suratnya berisi tentang rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Lalu, cara berterima kasih yang kedua ialah dengan menuruti perintah orang tua. Bagaimana cara menuruti perintah orang tua? Yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Seperti misalnya, ketika diminta untuk mengerjakan PR, kita langsung mengerjakannya.
Ataupun contoh lainnya, ketika kita diminta untuk membereskan mainan, kita langsung membereskannya. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Ya, harus menuruti perintah orang tua. Wah, ibu tunggu kabar baiknya ke depannya. Lalu yang ketiga, dengan cara menjauhi larangannya. Kita bisa menjauhi larangannya dengan cara tidak melakukan apa yang dilarang orang tua kepada kita. Seperti misalnya tidak bermain lupa waktu. Nah, anak-anak masih ada nggak nih yang bermain lupa waktu? Belum ganti baju seragam, belum makan, bahkan belum cuci muka, tapi ketika pulang dari sekolah langsung main, belum makan. Nah, tidak boleh ya. Jadi tidak boleh melanggar perkataan orang tua. Ya, artinya memang kita tidak sekolah secara langsung, tapi bisa kita lakukan dengan cara tidak bermain HP secara berlebihan. Jadi, HP yang digunakan hanya untuk pembelajaran seperti kali ini. Tidak boleh bermain HP secara berlebihan. Ketika orang tua berkata kepada kalian, "Cukup adik, jangan bermain HP." Seperti cerita Siti yang tadi ya, Siti menjadi anak yang baik adalah salah satu wujud syukur ataupun terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada kedua orang tuanya yang telah merawatnya, mendidiknya, dan memberikan ia kasih sayang semenjak Siti masih kecil. Sama juga seperti kita anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih kepada kedua orang tua adalah dengan cara menjadi anak yang baik. Paham kan anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anak-anak sudah paham, artinya anak-anak adalah anak yang cerdas dan juga pandai. 100 bintang untuk kalian semua. Lalu sekarang ibu mau ngajak anak-anak bernyanyi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Sayang Semuanya. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Gimana nih? Ibu ulang sekali lagi dan harus lebih semangat. Paham anak-anak? Pinter banget ya. Lalu 1 kali lagi. Ini lagi yuk sekali. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. 100 bintang untuk kalian semua. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Masih semangat kan ya anak-anak? Ibu akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Lalu setelah ibu bernyanyi, kita akan bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Paham ya? Ayo sekarang kita nyanyikan lagi bersama-sama. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bagus semua anak-anak ibu. 100 bintang untuk kalian semua. Nah, bagaimana tanggapan anak-anak mengenai lagu ini? Ini adalah lagu yang mengajarkan betapa sayangnya ibu kita kepada kita. Ya,
Jadi kita tidak boleh membantah perkataan ibu. Justru kita harus menyayangi ibu. Bukan hanya ibu, tapi juga kepada ayah, kepada kakak, kepada adik, kepada seluruh anggota keluarga. Paham ya anak-anak? Lalu kita mau ngapain ya sekarang? Nah, sekarang ibu akan kembali bercerita. Ada seorang anak yang membantu ibunya di dapur. Anak ini bernama Dayu. Bagaimana ceritanya? Jadi dengarkan cerita ibu dengan saksama, lalu pahami apa maksud dari cerita tersebut ya. Membantu ibu di dapur. Dayu mencuci piring dan menyapu. Dayu suka membantu ibu. Dayu membuang sampah ke tempatnya. Sebagai hadiah atas bantuan Dayu, Ibu Dayu memberikan 1 kantung biji kacang tanah. Dayu meminta izin ibunya untuk membuat kerajinan. Dayu meronce biji kacang tanah menjadi bagus. Ibu bertanya-tanya, kira-kira apa hikmah yang bisa diambil daripada cerita Dayu 1 ini? Ya, Dayu adalah anak yang rajin dan berbakti kepada ibunya. Kira-kira ada nggak ya dari kalian yang rajinnya sama seperti Dayu, yaitu rajin membantu orang tua? Karena itu, tuliskan di buku tulis kalian beserta tugas yang tadi Ibu jelaskan, dan jangan lupa tulis dengan tulisan yang rapi. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan bersedih, kita akan bertemu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam kepada orang tua kalian. Terima kasih.